Setiap hari, apa saja dan jam berapa bubur ayam gratis dibagikan? Jadwal kita berbagi ini setiap hari, tapi memang ada libur istirahat ya. Jadi sebulan itu 2 kali maksimal gitu kan. Biasanya di hari Senin gitu kan, supaya kita tidak ini, karena kita SDM cuma 1 orang sih Pak. Kita 1 orang, yang lain tuh hanya relawan membantu aja gitu kan. Bukanya dari jam 7 kurang lebih ya, 7:05, 7:10 sampai habis. Biasanya habisnya jam 8-an gitu. Jam 8-an kurang lebih juga sudah habis. Sehari itu sekitar 100 porsi sampai 130 porsi. Dari mana dana yang Anda dapatkan untuk berbagi bubur ayam gratis ini? Ya, jadi emang pertamanya mungkin lebih banyak kitanya ya, pribadi kita yang untuk berbagi. Tapi lama-lama perjalanan, orang melihat ya ada aja bantuan ya. Alhamdulillah Allah izinin gitu, bertemu dengan orang-orang baik, ada komunitas juga segala macam yang melihat kita bergerak, ya udah mereka ikut bantu semampu mereka gitu kan. Tapi kita tetap berikhtiar juga, kita tidak hanya mengandalkan donasi dari orang gitu kan. Ya mungkin dari keuntungan usaha saya atau pribadi saya, mungkin dari pendapatan saya, ya sebagian saya untuk bubur ayam gratis ini juga gitu. Jadi ya selama ini alhamdulillah Allah tolong. Jadi kita melakukan ini ya semaksimal mungkin kita lakukan gitu kan, apa yang kita bisa. Tapi semua ini kan atas izin Allah. Kalau Allah nggak izinin ya juga nggak bakal jalan gitu kan. Jadi tetap aja saya bersyukur sekali atas izin Allah sampai saat ini masih bisa berjalan. Alhamdulillah sekarang sudah 42 ribuan porsi yang kita bagikan. Dari bulan Agustus 2021 sampai sekarang ya awal Oktober ini. Bubur ayam gratis ini kalau ditotal dengan, karena kita pakai box itu ya, box yang cetak sendiri, terus ada macam-macam, kurang lebihnya mungkin kurang lebih ya Rp5.000 per porsi sih. Jadi nggak begitu besar sih. Berapa jumlah orang yang membantu Anda membagikan bubur ayam gratis? Relawannya ganti-gantian sih ya. Kadang 2 orang, 3 orang gitu. Karena mereka kan punya kesibukan masing-masing ya. Kalau lagi lowong ya dia akan bantu seperti itu. Kalau nggak bisa ya nggak bisa juga gitu. Saya kan kerjanya rada itu ya, masuknya rada nggak terlalu pagi. Jadi saya habis bagi bubur ya saya langsung berangkat seperti itu. Apakah Anda pernah mempunyai pengalaman tidak mengenakan? Ya pengalaman sih ya ada sih, kita pernah mengalami sesuatu, karena setiap manusia ada ujian masing-masing ya. Saya lihat ya, maupun orang kaya, orang berada, orang kurang mampu gitu, semuanya ada ujian masing-masing. Dan memang rasa makanan itu sepertinya kelihatannya mudah gitu, tapi saat kita merasakan, ya kita belajar empati sebenarnya di sini, merasakan kesulitan orang lain gitu kan. Kita melihat, karena berhubungan dengan kita bermasyarakat itu, kita ngeliat ada pemulung, ada tukang sampah, ada segala macam gitu. Mereka nyari uang susah gitu kan buat makan. Nah kita berasa ingin berbagi gitu di sana. Dan saya lihat ketika berbagi ya itu kita merasakan kebahagiaan tersendiri gitu, yang nggak bisa dirasakan buat orang-orang yang nggak pernah berbagi gitu. Jadi coba lakukanlah sedikit aja gitu, kita lakukan kebahagiaan. Itu respon mereka tuh sangat besar ya, baik merasa bahagia, dan kita juga dapat bahagia juga. Dan yang pasti sebenarnya berbagi itu menolong diri kita sendiri juga gitu, kayak gitu. Bagaimana masyarakat dapat mengetahui kegiatan bubur ayam gratis ini? Saya juga dalam perjalanan kan kita dikasih masukan juga untuk coba pakai nama yang resmi gitu. Saya ada yayasan keluarga namanya Yayasan GIK, ya nanti bisa di sana ya, mungkin bisa nanti ditulis ya di Yayasan GIK, itu yayasan punya keluarga saya, dan alhamdulillah selama ini berjalan gitu. Dan juga biasa kita report juga pada donatur, lewat pribadinya kita report seperti itu. Bisa juga masuk ke Instagram kami dan YouTube kami, ada burayam_gratis. Bisa lihat di sana kegiatan kita sehari-hari. Mengalami hal itu Pak, saya juga pernah mengalami gitu. Tapi kita Bismillah, kita yakin, baik sangka sama Allah, ya kita jalan. Kalau emang Allah harus nutup ini ya nggak apa-apa. Saya pernah pada fase. Apa harapan Anda dengan kegiatan yang dilakukan ini? Saya inginnya sih, kami ya semua bubur ayam gratis ini, semoga kegiatan ini bisa berjalan terus. Allah ridho, sehingga dengan keridhaan Allah mendatangkan keberkahan, kebaikan buat kita semua gitu kan. Dan kegiatan ini bisa diduplikasikan oleh orang-orang baik juga di tempat lain gitu. Karena kalau ingin buka silahkan, bebas aja gitu kan. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi orang-orang baik yang ingin berbagi apa aja bebas ya. Karena
yang kita rasakan bahwa kebaikan sekecil apapun itu sangat berarti bagi orang yang menerimanya gitu. Ini buburnya nih. Nah, ini kurang lebih 130-an ya porsi. Lalu kita siapkan cakwe. Ada cakwe, ada ayam pastinya, ada daun bawang seledri ini. Ya, terus lalu ada kacang kedelai, bawang goreng. Nah, ini kuah bumbunya sama sambelnya di sini. Boxnya udah saya taruh di perapatan gitu, di tempat pembagian seperti itu. Jadi gerobak ini kita buat pada saat kita mau buka bubur ya. Jadi saya kira tadi saya mau beli second gitu, saya pikir wah kayaknya kurang pas gitu kan, udah jelek, terlalu jelek. Oke, ya udah kita buat aja, bismillah. Mumpung ada, kita tanya ke tukang pembuat gerobak nih, aluminium nih. Saya bilang, tapi Pak, saya mau buat, oh ibu-ibu ya, saya bilang, Bu, saya mau buat gerobak buat bubur ayam gratis gitu. Jadi mohon dibantulah gitu kan untuk harganya gitu kan. Alhamdulillah mereka bantu. Jadi semuanya ini saya ngomongin terus apa sih? Karena biar tahu juga kita bukan buat berjualan, kita hanya ingin berbagi sedekah. Jadi ini buat bubur ayam gratis. Alhamdulillah banyak yang bantu. Jadi dari segi harganya, dari semuanya termasuk tukang pasar ya, karena dia tahu ini buat bubur ayam gratis ya, kita dikasih harga yang lebih murah lah dibanding yang lain gitu. Ini ada 5 item ya, tambah kerupuk ada juga 6 item sih. Tambahan ini sambelnya di sini gitu kan, kecap juga ada. Ya seperti standarnya inilah. Tapi kita ngasih itu bukan hanya sekedarnya namanya sedekah berbagi, jadi kita ngasih ngasal itu enggak. Jadi kita ada cakwenya juga, ada ayamnya juga. Jadi semuanya memang kita niatkan emang serius gitu. Termasuk tempatnya aja kita fancy. Sama-sama seperti jualan orang gitu. Kita ada sendoknya, ada sambelnya segala macam. Malah kita bungkus rapi-rapi seperti ini kan. Jadi mereka tinggal makan aja gitu kan. Bisa makan di sana, bisa dibawa pulang seperti itu. Jadi tempat ini kontrakan ya. Jadi saya cari yang dekat pembagian gitu kan. Jadi kita baginya di perapatan sana, depan Bakso Balon tuh dekat pintu tol. Lalu kita cari kontrakan lah yang mungkin harganya yang lebih murah gitu, yang bisa pas buat kami ngumpul juga ya. Di sinilah tempatnya, dekat belakang Meteora di sini nih. Jalan Kukusan Raya dekat rumah sakit tuh ya. Nah, ini kita dapat sumbangan susu kedelai juga ini, Pak. Nah, ini susu kedelai nih, Pak. Oh, ada yang ngasih. Nah, jadi kadang gini, susu kedelai itu dari awal dia sering support kami juga. Jadi mungkin biasanya kami misalkan beli 10 bungkus gitu kan, 20 bungkus, tadi ngasihnya 2 kali lipatnya gitu. Jadi dia sedekah juga gitu kan. Masya Allah tuh dari awal kami buka dia udah support gitu. Sekarang dia lagi ngider sih gitu, kayak gitu. Nama saya Mali. Iya. Di sini, Kak. Iya. Kali ini Mali yang masak. Saya Fajar. Iya. Awalnya sih ya udah ikut Pak Sony juga sih sebelum bubur ini kan. Masih kerja pas di warteg. Terus iya. Waktu itu warteg udah tutup ya Pak. Jadi tutup karena jadi ya udah katanya buka bubur aja gratis kayak gitu. Belajar dulu waktu itu 3 hari ya Pak. Belajar 3 hari udah kayak gitu, udah langsung buka kita. Gimana perasaan? Ya senang juga sih ya. Ya kalau kita mungkin berbagi secara langsung nggak bisa ya, kita membantu kayak gini aja gitu kan, walaupun kita kerja ya membantu aja, seneng sih ya Jar. Ya seneng ketemu orang banyak, terus teman-teman baru kan ya, bisa ngobrol, seneng aja gitu, bisa ngasih orang sarapan, buat sarapan kan, pasti kan ada orang yang nggak mampu kan buat beli sarapan aja kan, bisa mengisi perut mereka sampai siang gitu. Ya pasti perasaan mungkin ya ada perasaan capek atau bosan, wajar ya, manusiawi ya. Tapi memang kita kembali ke niat awal gitu. Kita berusaha mencari ridha Allah gitu kan. Kita dengan berbagi ini, sebenarnya berbagi ini kita ngasih orang, tapi pada hakikatnya kita memberikan pertolongan pada diri kita sendiri gitu, pada di hari akhir nanti itu. Jadi kalau kita punya keyakinan seperti itu ya kita jalan terus gitu. Karena suatu saat keadaan memang sulit ya, seperti dana udah sampai minus, saya juga udah lagi nggak ada, pernah mengalami hal itu Pak. Saya juga pernah mengalami gitu. Tapi kita Bismillah, kita yakin baik sangka sama Allah ya, kita jalan. Kalau emang Allah emang harus nutup ini ya nggak apa-apa. Saya pernah pada fase itu dan akhirnya ternyata Allah ngizinin, nggak lama ada transferan masuk, ada yang WA saya
Pak saya mau ikutan nih, Mas saya mau ikutan, seperti itu. Ya alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan seperti itu. Jadi saya yakin dengan pertolongan Allah bahwa sedekah ini pasti bisa berjalan asal kembali ke niat kita gitu. Kita kan niatnya mencari ridha Allah, makanya kita berusaha terus untuk memurnikan niat bahwa ini bukan bisnis bukan bisnis kepada manusia, tapi ini bisnis masih berniaga kita kepada Allah gitu. Semoga Allah menggantinya dengan lebih baik ya, nggak di sini ya insya Allah di akhirat nanti.